Menyumbat kencing darah, begini kondisi terkini Jordi Amat. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat mengaku sempat mengalami kencing darah saat melawan Irak. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak di Piala Asia pada tanggal 15 Januari yang lalu. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Sinteyong menyerah dengan skor 1-3. Namun tak berselang lama dari laga ini, sebuah pengakuan diungkapkan oleh Jordi Amat. Pemain yang berposisi sebagai bek itu mengaku bahwa dia sempat mengalami kencing darah. Hal tersebut disebabkan karena ia terjatuh dengan posisi yang kurang pas setelah berbenturan dengan Asnawi Mangku Alam. Dan setelah kejadian tersebut, ia pun menjelaskan bahwa timbul rasa sakit di pinggulnya. Dan tak sampai di situ saja, pemain milik klub Johor Darul Takzim itu juga sempat mengalami kencing darah. Namun hebatnya, ia tampil penuh dalam laga melawan Irak. Hai, terima kasih kepada semua orang yang memberikan perhatiannya. Semuanya baik-baik saja. Saya ingin memberitahu Anda bahwa selama paruh pertama permainan, saya mendapatkan benturan keras di pinggul yang menyebabkan kencing darah di saat jeda. Namun meskipun begitu, ia menegaskan bahwa kondisinya kini mulai membaik. Dia pun berharap bisa segera pulih agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di laga selanjutnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini masih menyisakan 2 laga di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Dan 2 laga tersebut yakni melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari mendatang. Jelang Indonesia versus Vietnam, Shane Patinama janji cepat bugar. Shane Patinama telah kembali berlatih bersama timnas Indonesia. Dia mengatakan butuh penyesuaian lagi dan menjanjikan akan cepat bugar. Ia sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki untuk kembali ke Belanda karena ibunya sakit. Ia baru kembali bergabung dengan skuad Garuda di Qatar pada 15 Januari. Pelatih Sinteyong pun kemudian tidak memasukkan namanya di laga awal grup D Piala Asia saat Indonesia kalah 1-3 melawan Irak. Dan kini ia sudah mengikuti latihan bersama tim untuk persiapan melawan Vietnam. Hari pertama, latihan pertama lagi, saya kembali. Saya tiba kemarin, kata Shane di lapangan Al-Egla pada hari Selasa 16 Januari. Ia pun mengaku kondisinya baik-baik saja tanpa ada cedera. Pemain Viking FK itu cuma butuh adaptasi terkait situasi di sekitarnya. Kondisi saya lumayan, tapi perlu membiasakan diri dengan cuaca di sini. Latihan hari ini sangat baik dan saya perlu mengembalikan kondisi saya, tapi akan cepat bugar, sambungnya. Indonesia melawan Vietnam pada 19 Januari mendatang di Abdullah bin Khalifa Stadium dan kedua tim butuh kemenangan setelah sama-sama kalah pada laga pertama. Kondisi cedera Rizky Ridho dan penyebab Asnawi diganti. Begini kondisi cedera Rizky Ridho dan penyebab Asnawi Mangku Alam yang diganti di tengah laga timnas Indonesia versus timnas Irak kemarin. Asisten pelatih Nova Arianto angkat bicara kepada Okezone mengenai 2 pemainnya itu. Ridho dan Asnawi turun sebagai starter pada laga timnas Indonesia versus timnas Irak di Piala Asia pada hari Senin 15 Januari malam waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, kedua pemain tersebut diganti di tengah laga yang sedang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan, Qatar. Asnawi sendiri lebih dulu keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-46. Sementara Ridho ditarik keluar pada menit ke-88. Pemain Persija Jakarta itu terlihat sedikit kesakitan saat diganti. Nova pun membenarkan bahwa Ridho mengalami cedera saat pertandingan tersebut. Dan kini kondisi sang pemain tengah dalam pemantauan staf medis timnas Indonesia. Sedang diobservasi tim medis, Mas, ujar Nova dalam pesan singkat kepada Okezone Selasa 16 Januari. Soal ditarik keluarnya Asnawi pada pertengahan babak,
Mantan bek timnas Indonesia itu menyebut adanya keperluan strategi dari pelatih Sinteyong. Namun Nova tak menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut. Kebutuhan strategi mas soal Asnawi ditarik keluar, tukas Nova. Sekedar informasi, Asnawi sendiri juga baru pulih dari cedera. Pemain berusia 24 tahun itu absen dalam 2 laga uji coba timnas Indonesia melawan timnas Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Pratama Arhan resmi gabung Suwon FC klub Korea Selatan. Pemain andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan, memutuskan bergabung dengan klub asal Korea Selatan yaitu Suwon FC. Bergabungnya ke Suwon FC langsung disampaikan melalui akun Instagram resmi klub tersebut pada hari Selasa 16 Januari 2024. Suwon FC mendatangkan Pratama Arhan. Ia, pemain timnas Indonesia saat ini, bermain di Piala Asia sebagai pemain kunci timnas Indonesia. Kami dengan tulus menyambutnya. Tulis keterangan klub menggunakan bahasa Korea. Di akhir keterangan, Suwon FC menggunakan bahasa Indonesia serta menyampaikan suatu kehormatan bisa mendatangkan Pratama Arhan. Dan mereka pun mengucapkan selamat atas kedatangan suami dari Nur Azizah tersebut. Namun, ia sendiri tidak akan langsung bergabung dengan Suwon FC. Pemain berusia 22 tahun itu kini sedang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia. Dan ia diperkirakan akan bergabung setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemain timnas. Seperti diketahui, sebelum bergabung dengan klub kasta pertama Korea Selatan itu, Pratama Arhan bermain untuk klub kasta kedua Jepang yaitu Tokyo Verdy. Namun setelah kontraknya berakhir selama 2 tahun atau lebih, tepatnya pada Januari 2024, ia pun memutuskan berpetualang ke Korea Selatan dan bergabung dengan klub Liga 1 Korea yaitu Suwon FC. Akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Gara-gara sahkan gol kontroversial timnas Irak, akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Wajar saja karena para pecinta sepak bola tanah air geram dengan gol kontroversial Irak. Sebab andai saja gol itu tidak disahkan, maka timnas Indonesia mungkin tidak akan kalah 1-3 di laga perdana grup D Piala Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia sendiri dipastikan kalah 1-3